Santapan Harian Sabtu 6 September 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-14, ayat ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mencondongkan hati kami kepada sabda-Mu ya Tuhan, karena sesungguhnya kami rindu kepada titah-titah-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami siap menerima kebenaran sabda-Mu. Amin. Lukas 14 ayat 7-11. Karena Yesus melihat bagaimana para undangan memilih tempat-tempat kehormatan, Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau engkau diundang seseorang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Mungkin seseorang yang lebih terhormat daripada engkau telah diundangnya. Lalu orang yang mengundang engkau dan dia itu datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Engkau pun dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Sehingga apabila tuan rumah datang, ia akan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Sahabat Santapan Harian, tahu diri berarti sadar keberadaan diri sendiri di tengah relasi dengan sesama. Jadi bisa menempatkan diri dengan tepat, tidak mempermalukan diri sendiri maupun juga orang lain. Yesus mengajak orang untuk tahu diri. Pada saat kita mendapat undangan ke pesta perkawinan, kita boleh meyakini bahwa kita dihargai dan dihormati oleh sang pengundang. Namun, kita tidak pernah tahu siapa saja orang-orang yang diundang olehnya. Kita juga tidak tahu seberapa besar penghormatan sang pengundang kepada kita dibandingkan kepada tamu undangan lainnya. Jadi, jangan sampai kita menempatkan diri sendiri di tempat terhormat tanpa dipersilahkan oleh sang pengundang. Jangan sampai kita mempermalukan diri sendiri karena diminta pindah dari tempat terhormat dan pada saat yang sama mempermalukan tuan rumah yang harus meminta kita pindah. Baiklah kita menempatkan diri di tempat yang rendah. Tahu diri bahwa kita hanya salah satu undangan. Perkara nantinya ternyata kita dihormati dengan diminta pindah ke tempat yang lebih terhormat, itu adalah hal yang lain. Tahu diri menjadi kunci dalam relasi dengan orang lain, karena bisa menjaga relasi itu tetap wajar dan terpelihara baik. Orang lain tentu bisa merasa kesal kalau kita selalu merasa dan menempatkan diri sebagai orang terhormat atau berstatus lebih tinggi daripada dia. Sebaliknya, orang akan merasa nyaman berelasi dengan kita karena kita bertindak sewajarnya dan tidak sesukanya sendiri. Mari menjadi orang yang tahu diri. Kalau ada teman sedang berbicara ataupun curhat, ya kita diam. Mendengarkan dengan penuh empati. Kalau ada orang atau teman yang merasa tidak nyaman dengan candaan kita, mari kita hentikan. Kalau ada teman yang suka mentraktir, tentu mari kita mentraktir
menraktir kembali orang itu pada lain waktu. Kalau ada teman baru saja melahirkan, jangan selalu kita asal mencium bayinya, lalu merasa sok tahu menasehati dia. Masih banyak lagi bentuk tahu diri yang lain yang tentunya akan menjaga relasi kita dengan keluarga, teman, sahabat, dan kolega kita. Indahnya tahu diri, indahnya relasi yang terpelihara dengan sangat baik. Mari kita berdoa. Tolonglah kami, ya Sang Kristus, untuk menunjukkan kerendahan hati dalam segala keadaan yang kami hadapi. Dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.